Ada yang pakai Petren di sini? Ada yang pakai Petren? Belum ada? Sama sekali? Ini belum ada yang pakai. Deso semua ini. Saya bilang, saya Yusuf Mansur, sekarang ini tiap bulan, bagi-bagi antara 12 sampai 15 miliar rupiah, betul kan? Perjuangan ex karyawan Petren asal Bandung demi pesangon yang belum dibayar sejak 2019. Jadi kalau saya mau bilang sama orang-orang, ikut Petren tuh bukan pilihan, kewajiban. Kenapa? Blow on kalau nggak ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya El Walid. Ini adalah lanjutan dari video yang kami upload kemarin, di mana di situ kami mengupload bahwa dua bos warung steak and shake, yakni Yusuf Mansur dan Jody Brotsuseno, mempromosikan Petren, yang mana hari ini Petren itu akhirnya menimbulkan berbagai masalah. Dan kemarin sempat juga kita bahas bahwa ada sejumlah karyawan Petren yang menuntut gajinya, lalu kemudian pihak dari Petren ini dan ex karyawan Petren ini atau mantan karyawan Petren ini akhirnya dimediasi oleh Disnaker Bandung, di mana karyawan Petren ini diwakili oleh Pak Zain Mustafa sebagai advokat, yang mana mereka menuntut selama beberapa tahun gaji mereka bekerja di Petren tidak dibayarkan, teman-teman. Hingga akhirnya terjadilah kesepakatan di mana pihak Petren, dalam hal ini Petren Yusuf Mansur tentunya, teman-teman, menyanggupi membayar gaji karyawan tersebut sejumlah kurang lebih 500 sampai 600 juta, dan mereka menyanggupi untuk mencicil. Akhirnya diiyakan oleh ex karyawan Petren ini, sehingga kemudian mereka mulai mencicil, kalau saya tidak salah itu mulai Februari 2023 mereka cicilan pertama sejumlah kurang lebih 70 juta per bulan selama kurang lebih 6 bulan. Namun mirisnya, teman-teman, sudahlah mereka ini kemudian tidak dibayar selama beberapa tahun. Ketika terjadi kesepakatan itu pun, cicilan yang dibayarkan oleh pihak Petren ini hanya sekali saja, tidak sesuai dengan perjanjian mereka sampai beberapa kali bayar. Intinya total keseluruhan gaji dari karyawan Petren tersebut. Saya mau katakan bahwa jika di waktu lalu Yusuf Mansur sangat gencar sekali mempromosikan Petren dan juga sahabat karibnya yakni Jody Brotsuseno, yang mana mereka ini juga sama-sama mengelola bisnis warung steak and shake. Ada yang pakai Petren di sini? Ada yang pakai Petren? Belum ada? Sama sekali? Ini belum ada yang pakai. Deso semua ini. Kita di Petren ini keberkahannya luar biasa. Membernya udah 1 juta ya, membernya udah 1 juta lebih. Jika kedua orang ini di waktu lalu gencar mempromosikan Petren, lalu di mana mereka hari ini gitu? Ketika kemudian ini menimbulkan berbagai masalah di segala lini, baik dari mitra Petren juga mereka memprotes, dari karyawan Petren juga mereka memprotes, bahkan security dari Petren ini juga memprotes. Dan juga sebuah gedung dalam konten Pak Darso Arif di Toibah TV itu dipertanyakan gitu, apakah gedung itu milik Petren atau milik orang yang kemudian hari ini disita oleh bank, teman-teman. Ini menjadi masalah yang sebenarnya masalah yang serius, teman-teman. Baik, kita bacakan dari Tribun News. Perjuangan ex karyawan Petren asal Bandung demi pesangon yang belum dibayar sejak 2019. Penulis Hilman Kamaludin, editor Muhammad Syarif Abdussalam. Tribunjabar.id, Bandung. Nasib pilu dialami oleh puluhan mantan pekerja Petren asal kota Bandung karena tidak mendapatkan uang gaji dan uang pesangon setelah terkena pemutusan hubungan kerja pada tahun 2019. Hingga kini mereka masih berusaha untuk mendapatkan keadilan dengan mengadu ke Dinas Ketenagakerjaan Disnaker Kota Bandung agar hak mereka bisa segera diterima karena nominalnya memang cukup besar. Mantan karyawan yang sudah bekerja bertahun-tahun itu kini sangat mengharapkan uang gaji dan pesangon tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena mayoritas belum mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Awalnya saat Desember tahun 2018 ada migrasi sistem Petren tapi tidak lancar. Itu berakibat pada tahun 2019 tidak ada pendapatan sama sekali, ujar perwakilan mantan pekerja Petren, Dery Syarif Hidayatullah, di kantor Disnaker Kota Bandung, Selasa 17 Juli 2025. Ia mengatakan pendapatan yang asalnya tembus 1 triliun turun drastis menjadi 0 dalam waktu 1 tahun, sehingga pada akhir tahun 2019 ada gelombang PHK jilid pertama. Lalu pada tahun 2020 dibentuk entitas baru. Pada akhir 2020, CEO Petren meninggal dunia akibat COVID-19.
Akhirnya September 2022 kita dipanggil dan semua di PHK. Ada suratnya, gaji, pesangon dan rinciannya dibagikan pada Desember 2022 katanya. Sampai Maret 2023 kata dia, pesangon ada yang mulai dibayar Rp 3 sampai 4 juta, tetapi ada juga mantan karyawan yang tidak dibayar sama sekali. Sehingga pihaknya langsung mengajukan perundingan bipartit pertama. Karena ada perubahan direksi yang baru, bipartit baru terlaksana dan lanjut bipartit kedua. Pada saat bipartit kedua, direksi itu bilang menunggu penjualan aset atau menunggu investor yang masuk, ucap Dery. Setelah itu pihaknya menunggu pembayaran pesangon dan gaji hingga Februari 2025. Namun pada saat itu malah muncul berita bahwa saham Paytrend dijual 100%, lalu pihaknya melakukan pengecekan legalitas. Maret kami cek, aktanya sudah berubah, termasuk susunan direksi dan pemegang sahamnya juga sudah berubah total. Jadi kita bipartit lagi ke pemilik baru pada saat itu terlaksana pada 24 April tahun 2025, ujarnya. Dery mengatakan pihaknya bersama mantan karyawan Paytrend kembali menunggu selama 1 bulan sampai akhirnya pada Mei 2025 tidak ada kelanjutan. Kemudian saat dilakukan bipartit kedua, pihak perusahaan tidak hadir. Atas hal tersebut, pihaknya langsung mendaftarkan catatan perselisihan hubungan industrial ke Disnaker Kota Bandung. Karena jumlah mantan karyawan yang hingga saat ini belum mendapatkan haknya cukup banyak, nominalnya cukup besar. Total warga Bandung 22 orang dengan nilai pesangon 1,8 miliar. Jadi ada puluhan juta dan beberapa orang ada yang ratusan juta. Pesangon tidak dibayar sejak September 2022, harusnya sudah keluar, kata Dery. Sementara, jika perselisihan hubungan industrial yang sudah diterima oleh Disnaker Kota Bandung ini sampai ke proses sidang, pihaknya akan mencoba menggandeng lawyer profesional. Sumber Tribun Jabar. Jadi, kepada kalian teman-teman, lawyer yang merasa kemudian punya beban moral untuk kemudian bagaimana caranya agar mereka ini kasihan dibantu gitu. Mereka ini memperjuangkan haknya teman-teman. Di hari-hari ini yang mana ekonomi sedang sulit-sulitnya, namun hak mereka selama bekerja di sana itu tidak dibayarkan teman-teman. Pesangon mereka tidak diberikan teman-teman. Dan ini menurut saya hal yang serius gitu. Karena ini hak orang, menyangkut hak orang gitu. Namun sampai hari ini Yusuf Mansur masih anteng-anteng saja gitu. Padahal dulu Yusuf Mansur ini sangat luar biasa sekali. Ketika bercerita tentang Paytrend sangat luar biasa sekali. Bahkan saya katakan dalam video saya terkesan sombong gitu. Dia katakan orang yang belum bergabung dengan Paytrend itu ndeso. Ada yang pakai Paytrend di sini? Ada yang pakai Paytrend? Belum ada? Sama sekali? Ini belum ada yang pakai. Deso semua ini. Lalu kemudian di beberapa konten lain dia mengatakan bahwa, di beberapa video lain dia mengatakan bahwa dia bagi-bagi duit 15 miliar per bulan. Jadi bagi Anda yang belum bergabung, silahkan bergabung kalau mau menjadi bagian dari 15 miliar per bulan tersebut. Jadi saya tuh punya kata-kata sakti. Saya bilang, saya Yusuf Mansur sekarang ini tiap bulan bagi-bagi antara 12 sampai 15 miliar rupiah, betul kan? Iya. Tiap bulan. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, adakah nama saudara gitu di dalam daftar yang saya bagi itu? Kalau tidak ada, daftar. Lalu kemudian di video lain juga dia mengatakan dengan sangat percaya dirinya bahwa orang yang belum bergabung dengan Paytrend itu blow on gitu. Nah, ingat contohnya tadi, tanah 3.000 jadi pasar. Jadi kalau saya mau bilang sama orang-orang, ikut Paytrend itu bukan pilihan, kewajiban. Kenapa? Blow on kalau nggak ikut. Artinya apa teman-teman? Yusuf Mansur ini sangat berpengaruh sekali bagi orang-orang yang kemudian masuk dan bergabung di Paytrend. Yusuf Mansur ini sangat berpengaruh sekali bagi orang-orang yang kemudian masuk dan bekerja di Paytrend. Tapi kenyataannya, sampai kemudian Paytrend Asset Management ditutup, Paytrend ini kemudian bubar, sampai kemudian dijual, orang-orang ini yang dulu mengharapkan janji dari Yusuf Mansur, itu pada akhirnya merana, teman-teman. Hak-hak mereka tidak dapatkan sampai hari ini. Hak-hak yang mereka diiming-imingkan, hak-hak yang mereka dijanji-janjikan oleh Yusuf Mansur, mereka tidak dapatkan sampai hari ini, gitu. Seperti pernyataan Jody Brataseno, mitra Yusuf Mansur di Warung Stick and Stick, mengatakan bahwa kurang lebih sudah ada 1 juta member atau mitra yang bergabung di dalam Paytrend. Artinya banyak orang teman-teman yang haknya mengendap di Paytrend ini teman-teman. Artinya ini adalah menjadi alasan saya mengatakan bahwa ini bukan masalah sepele, ini masalah serius teman-teman. Dan harus kita perjuangkan bersama gitu. Bahwa hak-hak orang ini harus kembali ke tangan mereka. Jangan sampai kemudian Yusuf Mansur bebas melenggang, sementara kemudian orang-orang ini masih merana menuntut haknya yang belum terbayarkan sampai hari ini oleh Paytrend Yusuf Mansur. Padahal
Yusuf Mansur ini, seperti yang saya katakan sebelumnya, Yusuf Mansur bersama Jody Brotosusilo ini adalah satu kesatuan mitra gitu. Mereka ini mitra gitu. Saya tidak tahu untuk Thai Trend, tapi yang jelas di Hotel City itu ada dokumennya. Dari Pak Zaini Mustafa sendiri mengatakan bahwa nama Jody Brotosusilo itu ada di dalam manajemen Hotel City gitu. Tidak menutup kemungkinan juga Thai Trend ini ada juga campur tangan Jody di sana gitu. Jody ini siapa? Jody ini adalah orang yang kemudian mendirikan bisnis kuliner bernama Warung Steak and Shake, di mana di sana juga ada nama Yusuf Mansur sebagai investor. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan sampai kita biarkan Yusuf Mansur tidak mengganti hak-hak orang ini, padahal dia punya omset yang banyak dari penghasilan bisnis kuliner yang bernama Warung Steak and Shake. Sahabat Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program mulia video kau gatot, bikin bisnis Hotel City ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur, kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu, kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur, Maju caleg tapi nggak kepilih, haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak, ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak, boykot Warung Steak, boykot Warung Steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi, emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot Warung Steak, Jody kok cuma diam kayak bot, apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha, bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program mulia video kau gatot, bikin bisnis Hotel City ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Steak, kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu, kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak, ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak, Jody kok cuma diam kayak bot, apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program mulia video kau gatot, bikin bisnis Hotel City ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Steak, kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu, kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak, ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak, stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot Warung Steak, bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar, sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot Warung Steak, boykot Warung Steak, boykot Warung Steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.